Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Briani dengan NIM 225791010. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi di Era Digital, Peran BTS dan Satelit. Di mana yang dimaksud dengan BTS adalah Base Transceiver Station. Pendahuluan. Di era digital saat ini, infrastruktur telekomunikasi memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disebut dengan TIC, kebutuhan akan konektivitas saat cepat dan andal semakin mendesak. Dalam konteks ini, Base Transceiver Station atau biasa disebut dengan BTS dan satelit menjadi dua komponen vital yang mendukung penyebaran jaringan telekomunikasi. Di sini kita akan membahas apa definisi infrastruktur telekomunikasi. Terus yang kedua, apa peran Base Transceiver Station atau biasa disebut dengan BTS. Terus yang ketiga, apa peran satelit dalam infrastruktur telekomunikasi. Yang keempat adalah apa dampak pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya mengambil 3 tinjauan pustaka. Yang pertama itu laporan tahunan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kedua adalah artikel dari Jurnal Telekomunikasi dan Teknologi Informasi. Yang ketiga adalah buku tentang infrastruktur telekomunikasi dan perkembangan teknologi. Pembahasan yang pertama yaitu definisi infrastruktur telekomunikasi, yaitu infrastruktur telekomunikasi merujuk pada semua komponen fisik dan sistem yang mendukung komunikasi dan penyampaian informasi melalui berbagai media. Ini termasuk jaringan kabel, menara komunikasi, satelit, perangkat keras seperti router dan switch, serta perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengoperasi jaringan. Infrastruktur ini memungkinkan transmisi data, suara, dan video antara pengguna, baik secara lokal maupun global, dan merupakan fondasi penting bagi layanan telekomunikasi modern seperti internet, telepon, dan televisi. Sedangkan kalau di era digital, yang dimaksud dengan telekomunikasi di era digital itu ditandai dengan transformasi teknologi yang mengubah cara orang berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi. Pengguna internet yang meluas, aplikasi mobile, dan layanan berbasis cloud memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang kuat. Pembahasan yang kedua adalah peran Base Transceiver Station atau BTS, di mana fungsi BTS dalam jaringan seluler, yaitu BTS adalah perangkat yang menghubungkan perangkat pengguna seperti ponsel ke jaringan telekomunikasi. BTS berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio dari perangkat pengguna. Kemungkinan komunikasi suara dan data. Terus terdapat pengaruh BTS terhadap akses internet, yaitu dengan adanya BTS yang tersebar di berbagai lokasi, akses internet menjadi lebih mudah. Di banyak negara, pengembangan BTS telah berhasil meningkatkan penetrasi internet, terutama di daerah pedesaan. Sebagai contoh, di Indonesia, program pembangunan BTS di daerah terpencil telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan digital. Terus terdapat juga tantangan pengembangan BTS, yaitu pengembangan BTS menghadapi berbagai tantangan seperti regulasi pemerintah, kendala lahan, dan isu lingkungan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan kolaborasi antara pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat lokal. Terus materi yang
ketiga adalah peran satelit dalam infrastruktur telekomunikasi, yaitu fungsi satelit, di mana satelit berfungsi untuk mentransmisikan data dan informasi melalui ruang angkasa. Satelit dapat menjangkau daerah yang sulit diakses oleh infrastruktur tradisional seperti BTS. Terus keunggulan satelit, yaitu satelit menawarkan keunggulan dalam menjangkau daerah terpencil dan menyediakan konektivitas di lokasi yang tidak terlayani oleh jaringan seluler. Contohnya, saat menjadi bencana alam, satelit sering digunakan untuk mengirimkan bantuan komunikasi. Terus ada juga tantangan dalam pengguna satelit, yaitu pengguna satelit juga memiliki tantangan termasuk biaya tinggi, latensi yang lebih besar, dan keterbatasan kapasitas. Terobosan teknologi seperti satelit konstelasi rendah orbit atau biasa disebut LEO diharapkan dapat mengatasi beberapa masalah ini. Terus pembahasan yang keempat itu dampak pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Di sini terdapat beberapa dampak. Yang pertama itu peningkatan akses informasi. Dengan pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang baik, akses informasi menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Hal ini berdampak positif pada pendidikan, kesehatan, dan bisnis-bisnis yang ada di kawasan terpencil. Terus kedua itu dampak ekonomi, di mana pengembangan infrastruktur telekomunikasi mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung inovasi di berbagai sektor. Sektor digital di Indonesia misalnya menunjukkan pertumbuhan yang signifikan berkat infrastruktur yang terus berkembang. Terus ada juga pengaruh sosial, yaitu akses yang lebih baik terhadap informasi dan komunikasi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Komunikasi yang terhubung dapat berkolaborasi lebih baik dan mengatasi tantangan lokal yang lebih efektif. Terus terdapat juga pengembangan infrastruktur telekomunikasi dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas teknologi, memfasilitasi inovasi seperti IoT atau 5G. Ini juga mendukung pengembangan aplikasi baru, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan analisis data yang lebih mendalam. Terus terdapat juga kesimpulannya adalah pengembangan infrastruktur telekomunikasi di era digital sangat bergantung pada peran BTS dan satelit. Keduanya saling melengkapi dalam menyediakan konektivitas yang dibutuhkan masyarakat dan bisnis. Melalui kolaborasi dan investasi yang tepat, infrastruktur telekomunikasi dapat terus berkembang, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya adalah saran. Pemerintah dan pemangku kepentingan harus fokus pada pengembangan infrastruktur telekomunikasi yang inklusif dan berkelanjutan. Di sini tuh ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu meningkatkan investasi dalam pembangunan BTS dan satelit, terutama di daerah terpencil. Terus yang kedua itu mendorong kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pembangunan TIC. Terus yang ketiga adalah mengatasi regulasi yang menghambat pembangunan infrastruktur dan memberikan insentif bagi investor. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.